Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang lancar dan berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, topik kita pada pagi hari ini adalah upaya untuk mensejahterakan rakyat dan juga upaya kita untuk mengisi kemerdekaan ini. Kita ke depan ya. Baik, masih dalam tematik 6F ya. Ya, apa saja sikap yang menunjukkan perilaku dalam mempertahankan kemerdekaan serta mengisi kemerdekaan. Jadi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting dalam upaya mempertahankan kemerdekaan negara. Karena bangsa yang tidak bersatu mudah sekali diadu domba dan menjadi tercerah berai. Nah, bagaimana cara kita nih sebagai pelajar dalam upaya mempertahankan kemerdekaan? Ya, paling tidak ada 3 perilaku yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Baik di rumah, di sekolah, ya kan, di lingkungan rumah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menunjukkan sikap cinta tanah air. Dan yang ketiga adalah rela berkorban demi bangsa dan negara meskipun harus menyampingkan ya kan keinginan pribadi. Jadi jauh dia lebih mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan sendiri. Nah, sikap penerapannya adalah contoh dari menjaga persatuan dan kesatuan. Pertama, ikut selalu andil dalam upacara kemerdekaan, upacara bendera. Kalau hari Senin ya, tuh. Kemudian yang kedua, melakukan kerja bakti, gotong royong, membersihkan sampah, ya kan? Kemudian menjaga lingkungan agar tetap sehat, aman dan bersih. Itu juga bagian dari persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Jadi kita saling menghormati. Yang keempat, ini juga memperkuat persatuan di antara teman, misalnya menjenguk teman yang sedang sakit. Ya karena dia sakit akhirnya patungan ya kan untuk menjenguk teman yang sakit itu. Berikutnya adalah hidup rukun dengan teman di sekolah, ya kan? Tidak bikin kelompok-kelompok kecil yang membuat tersinggung teman kita. Kemudian juga rukun di rumah dengan kakak atau adik kita, jangan berantem terus. Begitu juga rukun dengan tetangga, sering riung lah ya. Yang terakhir adalah ramah dan menyapa kepada siapa saja. Lanjut, contoh penerapan sikap cinta tanah air. Gimana contohnya Pak? Pertama, kita membeli produk ya kan buatan Indonesia, bukan produk impor buatan luar negeri ya. Yang kedua, memasyarakatkan permainan tradisional. Jadi banyak permainan-permainan kita zaman dulu yang sekarang sirna, langka ya kan, karena sudah banyaknya gadget, handphone, internet dan lain sebagainya. Jadi tenggelam permainan-permainan lama masa kecil Pak Indra. Yang ketiga juga kuliner, masakan Nusantara itu juga mesti dijaga, dimasyarakatkan. Yang ketiga, pelajari dan lestarikan budaya asli Indonesia. Misalnya ada tari-tarian, kita pelajari di sekolah. Kemudian kalau kita punya bakat, kita bisa ikut lomba sambil bertujuan misinya melestarikan. Ya kan? Jadi tari-tarian itu biar nanti masih bisa dilihat, ya kan, didengar oleh keturunan-keturunan kita. Kemudian memenangkan lomba dalam kancah pertandingan internasional. Misalnya SEA Games, Asian Games,
Piala Dunia dan lain sebagainya. Yang terakhir, mendukung perfilman Indonesia. Itu juga bagian dari cinta tanah air, ya kan? Pokoknya budaya-budaya asli Indonesia lebih kita kedepankan. Sementara budaya luar kita saring, ya. Yang ketiga, rela berkorban untuk bangsa dan negara, ya. Taruhannya diri sendiri. Jadi, dahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Rela membayar pajak, ya, karena pajak itu adalah pendapatan negara yang nanti akan digunakan uang negara itu untuk pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi kira-kira yang rela berkorban? Nah, Satgas Covid, ya, tenaga-tenaga medis tuh, mereka rela bahkan bisa mengancam dirinya, ya kan, di rumah sakit bertugas dengan alat pelindung dirinya, APD-nya lengkap. Kemudian relawan-relawan lainnya seperti kalau tanggap bencana, tanggap tsunami, ya kan, tanggap gempa dan lain sebagainya. Baik, next. Sekarang upaya bangsa kita, upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Jadi kalau kita pernah dengar ada bayar pajak, ya kan? Nah, pajak ini merupakan salah satu pendapatan yang sangat penting buat negara kita. Seluruh pendapatan yang diperoleh negara akan dipergunakan untuk pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan yang dilakukan oleh negara tujuannya adalah mensejahterakan rakyatnya. Ya kan? Kesejahteraan rakyat merupakan hal yang paling penting buat negara karena kesejahteraan ini termasuk tujuan negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar, maka ada paragraf keempat atau alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk terus ini memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Indonesia itu di dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada dan seterusnya. Nah, jadi ini kesimpulannya. Tujuan negara: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, itu saja topik kita pada hari ini, materinya. Silakan dikerjakan halaman 69 sampai 70. Semua yang tadi Pak Indah jelaskan itu bisa jadi jawaban bagi halaman 69 dan 70. Selanjutnya halaman 127 128, evaluasi 3. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.